Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM, mengingatkan alumninya untuk tidak seperti itu. Tokoh senior nasional yang telah hadir, terima kasih Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar. Di sini bukti konkret Jokowi bukan alumni UGM. Jejak digital di bulan Juni membuktikan Jokowi bukan alumni UGM karena di acara pengukuhan guru besar UGM dihadiri tokoh-tokoh nasional yang pernah mengenyam pendidikan di UGM, ya. Hanya Jokowi yang tidak dipanggil dan tidak hadir, dan tidak ada not dari rektor UGM ketidakhadiran Jokowi. Sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. BEM UGM merasa salah memberikan gelar tersebut atau malah semakin yakin? Semakin yakin, Mbak, dan justru itu beliau menjawab sendiri bahwa ya memang beliau adalah alumnus paling memalukan, dan itu sudah dipertegas dengan sikap dari Sivitas Akademika UGM. Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden, katanya, sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk, katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Jadi kita semua tahu bahwa Gajah Mada adalah universitas yang mempersatukan Indonesia. Dan para guru besar serta dosen tamu dari luar Universitas Gajah Mada, kami haturkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran dan kebersamaannya pada siang hari ini. Tokoh senior nasional yang telah hadir, terima kasih Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar. Di sini bukti konkret Jokowi bukan alumni UGM. Jejak digital di bulan Juni membuktikan Jokowi bukan alumni UGM karena di acara pengukuhan guru besar UGM dihadiri tokoh-tokoh nasional yang pernah mengenyam pendidikan di UGM, ya. Hanya Jokowi yang tidak dipanggil dan tidak hadir, dan tidak ada not dari rektor UGM ketidakhadiran Jokowi. Tokoh senior nasional yang telah hadir, terima kasih Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Budiono, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Jenderal Purnawirawan Wiranto. Kemudian dari Menteri, Kepala Badan dan Pimpinan Komisi DPR, Bapak Pratikno yang juga selaku Ketua MBA, terima kasih. Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Budiman Sujatmiko, Bapak Haikal Hasan, dan para pejabat terdahulu, Menteri dan juga Gubernur, Bapak Bambang Sudibyo, Bapak Khairul Tanjung, Bapak Mahfud MD, Bapak Soeharto Monoarfa, Bapak Agus Martowardoyo, Bapak Alwi Shihab, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Mardiasmo, Bapak Ganjar Pranowo, juga para wakil menteri, staf khusus dan kepala badan, Bapak Swahasil Nazara, Bapak Faisal Reza, Bapak Fajar Riza Ulhaq, Bapak Edward Omar Syarif, Ibu Stella Kristi, Bapak Fahri Hamzah, Bapak Anies Mata, Bapak Kodari, Bapak Yofi Widianto, Bapak Nur Ahmad, dan ini masih panjang lagi. Dari pimpinan Lembaga Keuangan BUMN dan MUI serta Ormas, Bapak Inarno Jayadi,
Ibu Frederika Widiasari, Bapak Dian Ediana Rai, Bapak Didik Madiono, Bapak Budi Setiawan Wijaya, Bapak Fadlul Imansyah, Bapak Yadi Jaya Ruhandi, dan para guru besar serta dosen tamu dari luar Universitas Gadjah Mada, kami haturkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran dan kebersamaannya pada siang hari ini. Sebetulnya acara ini sangat tepat untuk membantah para mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Dengan hadirnya Jokowi di acara pengukuhan guru besar UGM, berarti Jokowi adalah alumni UGM dan sebagai tokoh nomor 1 nasional, yaitu mantan presiden. Dengan tidak hadirnya Jokowi di acara pengukuhan guru besar dan tanpa not dari UGM atas ketidakhadiran mantan presiden yang katanya alumni UGM, perlu dipertanyakan, ini alumni UGM bukan tah? Saya sangat tidak puas, saya tersinggung. Silakan Bapak lihat ketika saya membacakan petisi UGM. 2 kali saya membaca bismillah. Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM, mengingatkan alumninya untuk tidak seperti itu. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Saya cinta Indonesia, saya cinta NKRI, saya cinta UGM, kan itu UGM mengingatkan alumnusnya. Dasarnya hanya itu. Dan dari UGM itu dibuat dalam pertemuan 250 orang kira-kira untuk merumuskan, kemudian debat dan sebagainya. Akhirnya ada tanda tangan, ada 2 mantan rektor, ada 2 mantan ketua senat akademi, ada mantan ketua DGB, ada mantan ketua sekretaris MBA, dan banyak yang lainnya, ketua pusat studi dan sebagainya. Bahkan wakil rektor hadir di acara itu. Kita tidak main-main, ini dari hati yang kecil. Tapi ketika kami dengan diri mengingatkan, pertanyaan saya adalah, lalu dengan bahasa apa kami mengingat? BEM UGM merasa salah memberikan gelar tersebut atau malah semakin yakin? Semakin yakin, Mbak. Dan justru itu beliau menjawab sendiri bahwa ya memang beliau adalah alumnus paling memalukan. Dan itu sudah dipertegas dengan sikap dari Sivitas Akademika UGM. Baru aja kemarin hari Rabu ya, dari Sivitas Akademika membuat sebuah petisi yang bernama petisi Bulak Sumur. Sedangkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman BEM UGM kemarin, kita sudah membuat maklumat Bulak Sumur. Jadi satu pasangan yang mungkin jadi wujud bahwa memang ya kita sebagai keluarga besar alumni Gadjah Mada punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Pak Jokowi selalu kita bahwa apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi ini keliru dan salah. Jadi ya yang mana yang keliru, yang salah itu yang mana? Pertama soal MK ya, dan itu sudah terbukti dengan putusan dari MK yang menyatakan bahwa Anwar Usman dan beberapa hakim MK terbukti bersalah, dan itu tentu ada intervensi. Yang kedua soal cawe-cawe dari Pak Presiden secara langsung terhadap kontestasi elektoral. Kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya Presiden dan Wakil Presiden boleh untuk berkampanye dan menampilkan undang-undang pasal 299 gitu ya. Sedangkan pasal tersebut itu untuk presiden yang incumbent yang kembali memajukan diri gitu. Jadi itu menjadi konteks yang dipotong. Ya, jadi Pak Jokowi menggunakan undang-undang secara parsial. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyampaikan bahwa secara administrasi pejabat pemerintah tidak boleh mencampurkan kepentingan politik dengan kewenangannya. Dalam konteks saya lupa ya, secara spesifik lebih ke pasal 17 UU nomor 30 tahun 2014. Jadi tidak boleh menyampur adukan antara kepentingan politik dengan kewenangan jabatan yang dimiliki. Jadi itulah yang membuat kenapa cawe-cawenya beliau itu secara etis, secara formil pun dilanggar, secara etis politik sangat nil etik. Bagaimana yang tadi disebut Mas Uki, bagi-bagi bansos yang sekarang sangat dipersoalkan? Itu kan sudah biasa Presiden melakukan bagi-bagi bansos, anggarannya juga disetujui berbagai pihak, bukan hanya semata dari keinginan Presiden. Apakah biasa ketika saat bagi-bagi bansos tersebut ada ketua partai yang menjadi partai koalisi, salah satu paslon menyampaikan bahwa siapa yang pingin dapat bansos lagi, mari pilih pilihan Pak Jokowi gitu, pilih partai kami dan segala macam. Itu kan wujud dari
kapitalisasi bansos sebagai sarana untuk mendongkrak elektabilitas partai tertentu gitu. Jadi ya dalam praktiknya pun sudah gitu. Pak Airlangga Hartarto, kemudian Pak Zulkifli Hasan, Pak Zulkifli Hasan yang dari PAN, itu kan menggunakan sarana bansos untuk mengkampanyekan itu. Itu yang menjadi baik. Sementara masalah. mensosnya Bu Risma dari PDI Perjuangan nggak kelihatan. Ini orang UGM ini sibuk ya. Orang-orang yang membela Jokowi itu sibuk menjadi tisu kalau bahasa saya. Jadi tukang cebok gitu loh untuk membersihkan kotoran kebohongan ini. Makin mereka ya jadi tukang cebok, mereka yang rusak. Karena kotoran itu tidak hanya dilokalisir kepada Jokowi yang harusnya dia sendiri yang mengklarifikasi. Kotoran ijazah palsu itu akhirnya melebar kemana-mana. Semua yang ikut belain Jokowi jadi kena getahnya. Nah ini kan tadinya mau membela untuk meyakinkan publik bahwa ya skripsi yang tanpa tanda tangan pengesahan itu lazim di UGM, yang dengan font Times New Roman itu lazim di UGM. Dibuktikan ada kawannya Samanudin tadi satu angkatan ya, ternyata sama. Oh ternyata malah membongkar hal yang baru. Ini kebohongan publik yang kedua, ternyata itu produk tesis. Nah, saya jadi prihatin begitu loh. Hari ini kenapa sih kita terlalu dalam tanda petik ya membela seorang Jokowi gitu loh. Kalau saya jadi UGM, saya males memberikan klarifikasi apapun. Itu udah tanggung jawab produk dia secara pribadi terkait yang dipersoalkan publik. Kecuali ya otoritas UGM ada yang bermasalah dalam hal ini begitu. Kan kalau yang ini berkaitan dengan otoritas UGM kan berarti otoritas yang lampau tahun 85. Kalaulah dia yang menerbitkan palsu begitu. Tapi kita tahu ini ada relasi politik dalam hubungan ini gitu. Sehingga orang-orang itu terpaksa harus nyebokin Jokowi ya, bahasa saya bahasa kasar aja, nyebokin gitu, agar masyarakat lebih mudah untuk memahami. Nah, kita tidak tahu hari ini yang di UGM tadi yang 3 orang masuk itu apa dalihnya. Kalau saya sudah membayangkan mereka akan pasang badan dengan dalih yang sama. Pertama, saya tidak akan mengeluarkan ijazah asli kecuali atas perintah pengadilan, walaupun sudah kita buktikan lewat pengadilan juga mereka ternyata tidak mau menunjukkan ijazahnya lewat jaksa. Nah, saya juga mau bantah sesuatu yang diklaim sebagai bukti bahwa ijazah Jokowi asli dengan dalih sudah menang lewat perkara di pengadilan. Nah, ini saya detailkan satu persatu. Boleh. Kasus Jokowi yang kami tangani itu ada 3. 2 perdata, 1 pidana. Kasus perdata pertama tahun 2022 sekitar bulan Oktober atau September lah saat itu yang menggugat adalah Bambang Trimulyono menggugat saudara Joko Widodo dengan sejumlah pihak. Ada saat itu ada MPR RI, DPR RI dan yang lainnya karena tuntutannya juga pemakzulan karena tidak memenuhi syarat kan kalau ijazahnya palsu. Nah, saat itu dalam perjalanannya saudara Bambang Tri ditangkap bersama Gus Dur oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri dengan tuduhan mengedarkan kabar bohong. Nah, saat itu saya, Bang Egy dan tim yang menjadi kuasa hukum berpikir apakah kita mau konsentrasi di pidananya atau tetap melanjutkan gugatan perdata. Akhirnya kita fokus ya akan membela di kasus pidananya, perdatanya kita cabut. Ada 2 pertimbangan. Pertama, pembuktiannya ada pada Bambang Tri nggak ada. Ya, gimana kita mau menghadirkan bukti? Yang kedua, ketika dipidana beban pembuktiannya kan beralih kepada jaksa. Nah, kita tunggu ijazahnya itu dari mereka pembuktiannya. Kita cabut. Nah, ketika gugatan itu dicabut itu tidak ada nilai menang kalah 0. Kenapa? Yang di PN Surakarta ini ya? Enggak, PN Jakarta Pusat dulu. Yang Bambang Tri nyabut gara-gara ditangkap itu loh. Artinya itu tidak bisa putusan itu jadi klaim bahwa ijazah Jokowi asli atau Jokowi udah menang. Nggak ada orang dicabut. Belum sempat dipanggil para pihak. Jokowi sendiri belum sempat dipanggil pada gugatan yang pertama. Nah, yang kedua yang di Solo yang tadi saya katakan bahwa dalam proses pembuktiannya tidak pernah ada ijazah. Nah, kalau dalam proses pembuktian tidak pernah ada ijazah asli, dari mana deskripsi bahwa ijazah itu sudah diperiksa dan dinyatakan asli oleh pengadilan? Ini kan penyesatan saja. Nah, yang ketiga memang ada gugatan perdata yang baru diperiksa, tapi akhirnya diputus namanya NU, tidak dapat diterima karena pengadilan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara. Di situ juga belum ada proses pembuktian ijazah. Nggak bisa diklaim, oh Jokowi udah menang, ijazahnya itu asli. Nggak bisa, ini penyesatan. Ada satu dalih kan ya, dalihnya karena ada PT-UN, putusan PT-UN. Saya tidak tahu putusannya, tapi yang jelas PT-UN itu bukan lembaga yang berwenang untuk menetapkan atau memberikan deskripsi bahwa ijazah itu asli atau tidak. PT-UN itu tugasnya adalah ya mengadili
perkara yang berkaitan dengan keputusan badan atau pejabat tun atau istilahnya besiking gitu loh. Jadi apakah itu sah atau tidak, batal atau tidak, tidak terkait ini asli atau tidak gitu loh. Kalau asli atau tidak itu peradilan umum, baik dengan pendekatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum, baik melalui penyidikan dalam kasus pasal 263 atau 266 KUHP tentang pemalsuan dan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Ini kan karena kenapa kalau di peradilan umum itu dokumen itu bisa diuji secara laboratorium forensik. Jenis kertasnya dan yang saya sebutkan tadi dikuatkan dengan keterangan ahli. Makanya ini ada satu yang menarik. Kawan-kawan saya ya, Dr. Muhammad Taufik, Mas Dian, Eka Prasetya dan yang lainnya di Solo itu sudah menggugat lagi. Ya, ijazahnya bukan hanya yang UGM tapi juga ijazah SMA. Karena memang di buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Trimulyono itu SMA sama UGM-nya yang telak bermasalah. Nah, justru ini pembuktian. Coba kita akan lihat apakah memang nanti ya ijazahnya itu dibawa, dan saya bersyukur hari ini ada orang-orang seperti Rismon Syahni Parasolan. Makanya nanti saya akan koordinasi dengan kawan-kawan di Sulu. Tadi sudah teleponan, Bang, bisa nggak nanti kalau dihadirkan Bang Rismon dengan Pak Roy Surya untuk sebagai ahli kita? Insya Allah dua-duanya bisa saya hubungi. Tapi katanya kalau khusus Roy Surya bisa lewat Pak Taufik. Oke, kalau itu Bang Rismon lewat saya, nanti saya yang hubungi, bisa gitu. Nah, tapi tadi khawatirnya dari dulu kan yang saya khawatir